Halo adik-adik. Halo adik-adik, gimana kabar kalian semua? Kembali lagi hari ini bersama Kak Yumi di sini. Oke adik-adik, setelah kita melewati 1 minggu, akhirnya kita hari ketemu lagi ya untuk beriman bersama. Oke, udah semangat kan semuanya? Sekarang sebelum mulai semuanya, aku mau ajak adik-adik semua untuk berdoa bersama dulu ya. Adik sikap yang baik. Kita buat ampunan kita dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami, melindungi kami selama ini. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin supaya bina iman ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Amin. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik semua, sekarang kita sudah berdoa. Sekarang adik semua siap ya untuk memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kakak mau ajak adik-adik semua untuk berjalan bersama Yesus, karena Tuhan Yesus yang sudah menyertai kita selama ini. Oke? Sekarang kita mulai ya. Ini ya, berjalan semuanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke adik-adik semua, kakak harap adik-adik semua selalu ingat ya, untuk kita melakukan semuanya, segala sesuatu selalu Tuhan Yesus mendampingi kita, dan kita harus selalu mengajak Tuhan Yesus untuk selalu terlibat dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke adik-adik semua? Oke, sekarang adik-adik semua mendengarkan firman Tuhan. Semoga adik-adik semua supaya bisa mendengarkan dengan baik, dan juga duduk banyak yang manis ya, supaya nanti penjelasan kakaknya terdengar dengan jelas. Oke? Halo adik-adik, selamat pagi adik-adik. Semoga adik-adik selalu sehat dan tetap bersemangat. Kembali lagi bersama kakak di Bina Iman Anak Santo Matias Rasul. Nah adik-adik, siapa yang di sini punya Alkitab? Ayo, punya Alkitab? Pasti semuanya punya. Yuk diambil dulu yuk Alkitabnya. Hari ini kita mau sama-sama baca firman Tuhan. Nah, udah? Semuanya udah ambil Alkitabnya? Yuk kita sama-sama buka dari Perjanjian Baru. Ayo, Perjanjian Baru dengan kitab Yohanes. Ayo, cari kitab Yohanes di mana? Agak sedikit di belakang ya adik-adik ya. Nah, kita buka kitab Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 19. Sudah ketemu? Perikopnya hari ini berjudul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ayo, udah ketemu semuanya? Udah ya, kita baca sama-sama ya dari ayat pertama sampai dengan ayat 19.
Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah adik-adik, gimana nih udah baca firman Tuhan? Ngerti nggak ceritanya? Ngerti? Oke. Kalau ngerti bagus, kalau nggak ngerti kakak simpulkan sedikit ya. Jadi ceritanya minggu ini adalah minggu ketiga setelah Paskah. Dan minggu ini pun Yesus menampakkan diri untuk yang ketiga kalinya juga kepada murid-muridnya. Nah, di sini dikatakan di cerita dalam Alkitab diceritakan bahwa Simon Petrus dan murid-murid Tuhan lainnya pergi menangkap ikan di malam hari. Mereka pergi, namun ketika mereka kembali tidak satupun ikan yang masuk ke dalam jala mereka. Mereka tidak bisa makan, adik-adik. Nah, tapi kemudian ada satu sosok di sini yang menghampiri mereka, lalu mengatakan dan menyuruh mereka untuk kembali menangkap ikan, tapi menyebarkannya jala tersebut di sebelah kanan perahu mereka. Mereka karena tidak mempunyai makanan untuk dimakan, akhirnya mereka menuruti orang itu. Namun apa yang terjadi adik-adik? Dalam Alkitab diceritakan bahwa ternyata setelah mereka melakukan apa yang disuruh orang itu, mereka mendapatkan ikan yang luar biasa banyak, bahkan sangat banyak sekali dari yang mereka perkirakan adik-adik. Dan mereka sadar bahwa itu Tuhan. Nah adik-adik, gimana nih? Dari cerita ini justru kita bisa belajar bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya kepada kita. Gimana sih caranya biar kita itu bisa semakin percaya kepada Tuhan? Kita harus punya waktu khusus untuk Tuhan, waktu berdoa yang khusus untuk Tuhan. Dan kita juga harus membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan yaitu membaca Alkitab adik-adik. Dengan kita membaca Alkitab, kita jadi semakin mengerti, semakin memahami apa yang dimau Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang baik dan apa yang tidak baik, yang tidak boleh kita lakukan karena itu menyedihkan hati Tuhan. Nah adik-adik, sekian cerita hari ini. Sampai jumpa pada Sekolah Minggu Bina Iman Anak minggu depan. Bye-bye.
Halo adik-adik, kembali lagi bersama aku Kak Angel. Nah adik-adik, hari ini kita kreativitas lagi ya adik-adik seperti biasa. Nah sebelum mulai kreativitas kita harus apa ya adik-adik? Oke, kita siapin dulu ya bahannya sama-sama, oke? Nah adik-adik, kreativitasnya udah selesai. Nih adik-adik tadi juga udah mewarnai bareng kakak kan. Nah adik-adik di sini lihat nih siapa? Tuhan Yesus ya adik-adik. Lalu di sini para murid-muridnya lagi ngapain nih mereka? Lagi itu ya, memancing ikan ya adik-adik. Nah adik-adik, setelah selesai mendengarkan firman dan juga kreativitas, di sini kita juga diajak nih, kita juga ditanya nih seperti apa yang menjadi pertanyaan untuk Petrus. Sebenarnya kita mengasihi Tuhan Yesus gak sih adik-adik? Coba kakak tanya. Adik-adik di sini siapa yang mengasihi Tuhan Yesus? Ayo. Iya, adik-adik juga mengasihi Tuhan Yesus kan ya? Nah, sekarang kakak mau nanya, kalau misalnya kita mengasihi Tuhan Yesus, kita harus gimana sih adik-adik? Dengan cara apa sih biar orang-orang tuh bisa tahu nih kalau kita tuh mengasihi Tuhan Yesus? Betul ya adik-adik, dengan berbuat baik, rajin ke gereja, rajin berdoa setiap hari. Juga jangan lupa nih adik-adik ikut adik-adik juga harus rajin ikut bina iman ya adik-adik. Oke? Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita mau doa penutup dulu ya adik-adik. Seperti biasa ikutin kakak ya. Lipat kedua tangannya, pejamkan matanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu dari awal hingga akhir. Tuhan, terima kasih telah menyertai kami, bimbinglah kami agar kami anak-anak-Mu selalu ingat dan selalu mengasihi Engkau, sehingga kami selalu senantiasa berbuat baik dan membantu sesama kami. Dan juga semoga kami selalu bisa rajin ke gereja dan menjalankan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah adik-adik, sudah sampai di sini dulu ya kreativitasnya dan juga bina imannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya adik-adik. Dadah!